Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Pemirsa, kebahagiaan tengah dirasakan oleh Prilly Latukonsina. Sebab perjuangannya menyelesaikan pendidikan sambil bekerja terbayar. Prilly sukses menjadi sarjana komunikasi. Ditemani kedua orang tuanya, Riza Latukonsina dan Uli Julita, artis berusia 25 tahun yang hadir di acara wisuda itu, lulus dengan predikat sangat memuaskan, ditambah penghargaan sebagai Best of the Best Graduate Bachelor Degree in Communication Studies for e-Learning Program. Best of the Best Undergraduate e-Learning Program Class of 2021 is Prilly Latukonsina. Hari, karena saya bisa menjadi public relation yang baik untuk perusahaan saya juga dilatih untuk bisa mempunyai skill public speaking yang baik sebagai public figure. Saya juga bisa menjadi PR yang baik untuk diri saya sendiri, and that's the most important thing. Kami mengucapkan selamat kepada Prilly Latukonsina yang terpilih sebagai peraih Best of the Best Graduate dari program pendidikan jarak jauh jenjang sarjana ilmu komunikasi. Dan peraih penghargaan Best of the Best Graduate dari program pendidikan jarak jauh akan mendapatkan hadiah yang sangat seru, beasiswa penuh program Pasca Sarjana LSPR senilai Rp61.500.000 dan $750 Australia (SICO). Yang pasti seneng sekali karena tadi udah mau nangis sebenarnya karena ingat perjuangannya kuliah sambil kerja tuh adalah perjuangan yang tidak mudah, benar-benar harus membagi waktu antara pekerjaan terus kuliah, apalagi teman-teman pasti semuanya tahu kalau syuting tuh nggak ada jam kerja ya, bisa kita kerja dari pagi ke pagi, terus perjuangan mengerjakan skripsi 2 semester itu juga posisinya lagi syuting film dan kebetulan lagi memproduseri film juga, jadi capeknya double triple. Terus nggak nyangka sebenarnya bisa ada di sini sebagai Best of the Best Graduate karena tujuan aku kuliah nggak pernah kebayang ingin dapat penghargaan ini, bener-bener emang pengen kuliah dan membagi ilmunya. Terus hari ini bisa wisuda offline, akhirnya kita bisa wisuda offline dengan protokol kesehatan, terus bisa mendapatkan penghargaan ini, mama papa bisa hadir secara langsung, ketemu dosen-dosen yang selama ini membimbing aku juga senang banget rasanya. Saya bersyukur sekali karena alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan bagi anak saya untuk memenuhi janjinya, untuk menjadi yang terbaik. Karena dulu dia pernah janji pada saya kalau dia mau kuliah, dan saya bilang kalau memang mau kuliah kamu harus yang terbaik. Dia bilang iya, saya janji saya akan menjadi yang terbaik. Itu yang saya syukuri sampai hari ini. Ya, gimana dia berjuangnya untuk, apalagi waktu bikin skripsi kan, tahu banget ya, syuting, pulang syuting, buka laptop sampai pagi, nangisan, kita yang nenangin. Gitu sih, jadi saya alhamdulillah sekarang udah terbayar, dia dapat Best of the Best Student ya, jadi saya bangga. Lulus dengan predikat yang luar biasa tentu membuat kedua orang tua Prilly ikut merasakan kebahagiaan. Apalagi dengan predikat itu, Prilly dihadiahi oleh kampusnya yaitu beasiswa full untuk melanjutkan studi magister. Lantas bagaimana tanggapan Prilly? Benarkah ia akan melanjutkan studinya hingga bergelar strata 2? Jadi ini mendapatkan penghargaan Best of the Best Graduate, jadi lulusan terbaik. Terus alhamdulillah mendapatkan beasiswa full untuk melanjutkan pendidikan S2. Itu berarti tanda kalau harus lanjut kuliah, karena sebenarnya kemarin pas ngobrol sama papa mama lanjut gak ya kuliah, papa sama mama bilang lanjut tapi tolong banget istirahat dulu setahun aja, istirahat dulu supaya bisa menikmati hidup dulu, bisa main dulu, karena selama 3,5 tahun ini kan aku juga mengorbankan waktu untuk diri aku sendiri kan, benar-benar kerja kuliah. Tapi karena hari ini mendapatkan Best of the Best Graduate dan mendapatkan beasiswa S2, jadi kayaknya harus langsung lanjut. Tapi nggak tahu, nanti pasti akan didiskusikan lagi ke papa mama gimana baiknya gitu. Tapi kalau mau lanjut S2 pasti lanjut. Kalau misalnya memang bisa ditinggal, mungkin akan melanjutkan S2 di luar. Tapi kalau tidak bisa ditinggal, ya aku akan melanjutkan di mungkin universitas yang sama, karena
bisa mendapatkan beasiswa juga gitu. Ya, saya bersyukur sekali ya, seperti saya bilang tadi, itu sesuatu yang tidak mudah. Ya kan, saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari. Kadang malam dia nangis, gitu kan, karena capek. Saya juga, makanya saya tuh sedih gitu loh kalau ngeliat dia. Bukan hal yang mudah ya, kuliah dibarengi dengan kerja, terus dia bisa mendapatkan yang terbaik gitu sih. Sukses dalam karir entertain, dalam bisnis, juga pendidikan, tentu tak lepas dan membuat Prilly dibanjiri pertanyaan soal asmara. Apalagi belakangan ini, pemain film horor Danur itu disebut-sebut sedang dekat dengan Irzan Faik. Bahkan keduanya dikabarkan menjalin hubungan spesial yang sudah mendapat restu dari orang tua. Lantas sejauh mana jalinan kasih keduanya? Ada gaya. Kalau mau ke rumah mah silakan. Kayak gitu. Tapi itu teman. Diklarifikasi lagi. Siapa kan inisialnya kan? Ya nggak, kalau aku kan sekarang ini membuka pintu untuk siapapun. Kan balik lagi nikahnya masih lama. Jadi ya berteman sama siapa aja gitu. Yang terbaik aja. Masih lama juga jalannya. Nggak usah terlalu terburu-buru. Saya sih pengennya dia tetap berkarir dulu, ya kan. Soalnya banyak yang dia cita-citakan, yang dia bicarakan ke saya juga. Ya, seperti pengen main film, lebih banyak lagi. Kalau untuk yang lainnya saya kembalikan ke Prilly. Kalau mama mungkin mah ada sama sih. Kalau untuk menikah saya balikin lagi. Maunya kapan, saya tinggal tanda tangan. Kini, Prilly sudah lulus kuliah sesuai dengan impiannya dan tentu saja membanggakan kedua orang tuanya. Prilly yang ditemui juga mengaku masih memiliki target masa depan. Jika Prilly melanjutkan studi magister di Amerika, lalu bagaimana dengan rencana menikah sebelum usia 30 tahun? Nggak menetapkan target sama sekali. Karena menurut aku menikah itu bukan soal umur ya, tapi soal kesiapan batin, kesiapan mental, finansial, semuanya gitu. Bukan finansial kita aja, tapi juga pasangan kita, komitmen. Kita bisa gak komit untuk menjadi seorang istri dan ibu gitu. Karena menurut aku kalau menikah tugasnya perempuan itu double, istri dan ibu dan yang mengatur keluarga, yang mengatur rumah gitu kan. Jadi apalagi kalau wanita karir lebih double lagi gitu, harus mempertahankan karir juga, tapi rumah tangganya juga harus dijalankan dengan baik. Tugas bagi ibu dan istri juga harus dijalankan dengan baik, dan itu tanggung jawab yang besar gitu. Aku tidak melihat diri aku udah siap untuk menjalankan tugas yang luar biasa itu. Aku sih alhamdulillah punya orang tua yang selalu menyerahkan semua keputusan itu ke diri aku sendiri. Maunya fokus kemana, paling papa sama mama tuh membantu mengarahkan aja. Kayaknya bagusnya habis ini kesini gitu. Nah memang kalau ditanya nikah, belum ada sama sekali tujuan nikah di waktu yang dekat ini gitu. Karena tujuan aku memang bukan untuk menikah, tujuan aku memang untuk menjadi perempuan yang mandiri, menjadi wanita karir gitu. Terus menikah itu kan adalah suatu hal yang pasti ya, insya Allah. Jadi ya nggak usah diburu-buruin. Santai. Karena pencapaian di karir itu belum tentu kita bisa capai gitu tanpa adanya usaha dan tanpa adanya kerja keras gitu. Tapi kalau menikah kan, kalau jodohnya ada udah pasti kita akan menikah gitu. Jadi ya dikejar dulu yang memang perlu diusahakan lebih gitu. Karena kalau jodoh kan udah ada di tangan Tuhan kan. Kalau rezeki kan harus dijemput. Ya, yang penting seiman. Seiman aja ya. Tuh, gampang kan? Seiman, Tanggung terus jawab baik, dewasa ya, bisa membimbing dia maksudnya ke jalan yang baik gitu loh. Terutama soal agama kalau saya sih. simple. Itu simple sebenarnya, nggak susah.